Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pahlevi Naufal Khatami dari kelas TIC dengan NIM A22100096. Saya akan menjelaskan tentang arsitektur komputer dan jaringan komputer. Arsitektur komputer adalah konsep perancangan serta struktur pengoperasian dasar dari sebuah sistem komputer. Arsitektur komputer juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara menghubungkan berbagai komponen perangkat keras hingga terbentuklah sebuah komponen. Fungsi arsitektur komputer adalah yang pertama, perancangan awal komputer, yakni komputer disusun dan dirancang sebaik mungkin agar kinerjanya maksimal. Yang kedua adalah mengontrol komponen yang ada di komputer. Yang ketiga, membantu menemukan aplikasi yang tentu membantu programmer dalam menentukan aplikasi atau program yang cocok dengan komputer tersebut. Lalu ada jenis-jenis arsitektur komputer. Yang pertama adalah SISD, singkatan dari Single Instruction Single Data. Jenis arsitektur komputer ini merupakan hasil dari rancangan von Neumann. Yang kedua adalah SIMD, adalah singkatan dari Single Instruction Multiple Data. Berbeda dengan SISD, jenis arsitektur komputer ini memiliki sejumlah prosesor dengan instruksi sama, tetapi tiap prosesor tersebut mengelola data berbeda. MISD adalah singkatan dari Multiple Instruction Single Data. Komputer MISD memiliki banyak prosesor dengan instruksi berbeda, tetapi pengolahan datanya sama. Lalu kita masuk kepada bagian arsitektur komputer. Yang pertama adalah ALU atau ALU atau Arithmetic Logic Unit. Merupakan bagian dari mikroprosesor. Fungsinya untuk melakukan hitungan aritmatika serta logika. Yang kedua adalah control unit. Control unit adalah bagian dari komputer yang berfungsi untuk mengatur serta mengendalikan seluruh peralatan komputer. Yang ketiga adalah memori, merupakan media penyimpanan pada komputer. Tiap program dan data dalam komputer akan disimpan di dalam memori. Yang keempat, input dan output. Sering juga disebut I atau O, merupakan sistem pemrosesan informasi dalam komputer. Yang kedua adalah jaringan komputer. Adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung. Yang dimaksud adalah jika WiFi kita atau koneksi atau jaringan, contohnya adalah WiFi, itu terkoneksi kepada berbagai macam yang ada di rumah. Contohnya adalah kepada handphone setiap masing-masing keluarga atau ke TV juga bisa. Manfaat jaringan komputer yang pertama adalah untuk berbagi dokumen. Sebagai media untuk membagikan dokumen yang ada memiliki kepada perangkat komputer lain dengan menggunakan jaringan internet. Yang kedua adalah untuk menjaga atau memanajemen keamanan data. Data akan semakin baik jika disimpan secara lebih terpusat. Yang ketiga adalah memudahkan dalam berkomunikasi. Nah, di sini kita dapat mengetahui jaringan komputer juga sangat memudahkan untuk melakukan komunikasi antar tim maupun dengan orang lain yang berbeda geografis secara cepat dan akurat. Jenis jaringan komputer terbagi menjadi 6,
yang saya kutip dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah PAN atau Personal Area Network, yang kedua adalah Local Network, yang ketiga adalah MAN, Metropolitan Area Network, WAN, yang keempat adalah WAN, Wide Area Network, yang kelima adalah VPN, Virtual Private Network, yang keenam adalah CAN atau CAN, yaitu Campus Area Network. Jadi yang pertama adalah Personal Area Network, itu seperti handphone kita dengan jaringan dan kartu masing-masing. Yang kedua adalah LAN, Local Area Network, seperti di rumah dengan menggunakan WiFi atau selebihnya. Yang ketiga adalah MAN atau Metropolitan Area Network, itu mencakup kota, mencakup wilayah yang terkoneksi. Yang keempat adalah WAN, itu mencakup seluruh dunia kalau wide. Yang keempat adalah Virtual Private Network, yaitu untuk menjaga privasi kita, network yang menjaga privasi setiap orang. Nah, kalau yang keenam adalah CAN atau Campus Area Network, itu hanya koneksi yang terhubung hanya di area kampus. Yang seterusnya adalah topologi jaringan komputer, terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah bus, atau merupakan topologi yang mempunyai kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Yang kedua adalah ring. Topologi ini bisa dibilang membentuk cincin. Jadi topologi yang terbentuk ketika semua perangkat telah terhubung sehingga menyerupai cincin atau berpola lingkaran. Seperti itu kurang lebih. Yang ketiga adalah star atau topologi bintang, merupakan topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau hub. Yang keempat adalah tree atau topologi jaringan ini menyerupai bentuk akar pohon yang dapat dibilang hanya perangkat hub saja yang terhubung langsung menuju bas pohon, dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon. Jadi bercabang kalau tree itu. Kalau yang kelima adalah mesh. Topologi mesh sering dipakai ketika terdapat suatu kondisi di mana tidak ada hanya hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antar node dalam sebuah jaringan komputer. Selanjutnya adalah dampak negatif dari jaringan komputer, yaitu biaya network untuk dapat menggunakan jaringan yang baik itu. Jadi biaya network untuk dapat menggunakan jaringan yang baik ini sangat susah dan mahal untuk bahan-bahan untuk supaya biaya dan mengeluarkan lebih banyak biaya untuk jaringan yang bagus. Yang kedua adalah biaya maintenance yang bisa saja terjadi pada perangkat lunak maupun keras. Yang ketiga adalah aktivitas sharing yang tidak diinginkan. Yang keempat adalah ancaman keamanan jaringan. Contohnya keamanan jaringan dari hacking atau hacker atau peretasan. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.